Ya, hari ini agak maraton ya. Apalagi tadi angkatan 2 kelompok 4 baru selesai 13.16 ya. 14 menit di Soma. Iya. Sudah makan belum mereka itu? Nggak tahu coach. Mungkin makan roti aja kali. Aku sudah makan. Enggak Sudah nanyain ya. teh. Makanya jangan nakal lah. Ya, silakan menggunakan atribut secara lengkap dan berada di depan kamera. Untuk para pengamat, silakan bertugas mengecek kelengkapan atribut dari peserta yang telah bergabung. Dan kepada yang belum bergabung, diharapkan segera untuk bergabung kembali. Karena jadwal akan kita mulai pada 13.30. Ini 2 JP atau 3 JP ya? Dua. Dua. Iya, sepertinya kolom di tempat saya ini kelebihan. Iya, kelebihan satu JP. Iya, Mm-mm. terserah Bapak. Tulisannya benar 2 JP, tapi kolomnya sampai ke Jadi tiga kakek, JP. tolong tutup Ji. Oke. Gimana pengaman? Udah cukup lengkap? Masih ada? Masih lengkap celana-celananya? Pak Azwar, Muhammad Azwar nggak pakai topi itu. Iya, saya rasa sudah berkali-kali Zoom ini nggak perlu lagi ya dicek celananya yang beda dengan angkatan sebelah tertangkap kamera. Izin Pak Manajer, Rumput sekali-sekali siap. tutornya juga diperiksa kelengkapannya. Itu Iya, ya. sekali-sekali yo, coachnya diperiksa ini, kami galak pula diperiksa. Coachnya ya, jangan nanti. Aku pakai kalian berdua aja ya. Gue Iya, mah saya enggak. tahu kebiasaan coach itu, jadi saya nggak mau ngecek yang coach ya. Iyalah, saya nggak pernah pakai celana, Pak. Pakai sarung ya gitu ya. Iya, pakai sarung. Oke, silakan yang belum mengaktifkan kamera untuk mengaktifkan kameranya. Saya nggak bisa toleransi untuk yang angkatan 1 karena udah pasti udah istirahatnya lumayan cukup. Yang angkatan 2 itu yang kelompok 4 tadi. Oke, coaching coaching klinik ya. Coaching klinik. Coaching agenda. Kucing Klinik. mampus gitu. Kucing merah. Kucing-kucingan. Berarti nanti sudah siap ini dong, coach. Ini apa namanya? Sudah masuk ke rancangan ya? Yes. Ya, Yoi. tapi saya lihat muka-mukanya sepertinya tidak siap ini. Lapar Pak mungkin. Jangan salah, Bapak. Laporannya sudah keluar semua, Bapak. Laporan udah keluar semua. Berarti Hmm. sebelum habituasi udah kelar gitu ya? Iya, Pak. Wah, makanya Besok salah satu seminar nggak juga lulus pasti di ya angkatan peserta ini. 1, Seminar besok nggak juga lulus pasti di. ya Pak Rede. Iya, besok langsung seminar. Kalau nggak salah yang nggak lulus di angkatan 1 seperti itu ya. Jangan gitu dong, Pak. Hebat sekali. Jangan Latsar gitu belum dong, Jangan buka selesai, Pak. dapur laporan dong, udah Pak. selesai. Ada coachnya, Jangan Pak. buka Wah, Nggak dapur enak, dong, Pak. Pak. Itu masa lalu yang aduh. kelam, Pak. Ya mudah-mudahan tidak terjadi Oh. di Ya, golongan. Yai paling banyak Eh, dah lulus kemarin angkatan 1. Iya. Berapa ya kemarin sih? Eh kalau yang semestinya mungkin 5. Makanya Oh, hati-hati banyak yang ya. dapat kursnya saya, hati-hati ya. Kemarin paling banyak yang tidak lulus itu. Iya, Tanya itu dari Pak. Coach Saril ya kalau nggak salah ya, Iya, menyumbang. Iya. iya, Saya kemarin penyumbang terbanyak. semuanya nggak lulus semua saya kemarin. Menyumbang, menyumbang paling banyak dari Coach Iya. Saril. Cuma cewek-ceweknya yang aktif, yang cowok-cowoknya tidak keruan, Iya, kata cewek. Antanan, katong Palembang. Ayo, ayo, mulai yuk. Alhamdulillah. Ayo, Antanan. ayo, ayo, Waktu, mulai, waktu, mulai, mulai. waktu, waktu, waktu. Oke, siap. Iya. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi. selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini, di jam-jam rawan ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 2, angkatan 1 dan 2. Dalam agendanya nanti hari ini,
siang ini adalah coaching agenda, di mana adik-adik laser sudah mendapat sudah dibagi coachnya nanti sesuai dengan angkatannya. Ya, untuk breakout room sudah saya buka dan kepada para pengamat silakan menjalankan tugas untuk memastikan para pesertanya tetap berada di role yang sudah ditentukan. Dan untuk IDS suara yang belum sempat bergabung, mohon diingatkan kepada para pengamat untuk mengingatkan IDS suara yang belum berkesempatan bergabung karena kita akan mulai segera. Pada para widya suara dan peserta silakan memasuki room masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Manajer, izin kami masuk ke room ya. Recording in progress. Baik, kita mulai saja. Adik-adik peserta pelatihan dasar yang tergabung dalam kelompok 2, pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, Rizky kenapa masih off cam? Siap, izin Pak, ini kamera saya sepertinya eh, tidak bisa di ini Pak, yang laptop. Apakah boleh menggunakan handphone Pak? Pakai Boleh, HP boleh. aja Rizky, nggak apa-apa. Siap Bu, terima kasih. Oke, baik. Adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS, hari ini merupakan hari pertama kita masuk ke agenda ketiga. Agenda keempat. Kalian sudah melalui 3 agenda di pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring pada pelatihan dasar CPNS ini sudah masuk 3 agenda, agenda 1, 2, dan 3, dan hari ini merupakan agenda keempat, di mana sebelum masuk agenda keempat itu ada pertemuan yang disebut dengan coaching agenda, ya. Nah, nanti untuk agenda keempat ini kalian nanti akan nanti bersama dengan saya akan membersamai kalian itu di kelompok 2 ini sampai dengan kalian
seminar akhir. Ya, jadi ini pembelajaran yang paling lama. Jadi pembelajaran paling lama sampai dengan di akhir klasikal kan ada seminar. Nah, di pembelajaran klasikal ada seminar akhir. Nah, sampai dengan di seminar akhir nanti kalian akan bersama-sama dengan saya dalam belajar agenda keempat. Nah, nama agenda kita adalah habituasi. Di mana agenda keempat ini terdiri dari satu mata pelatihan. Nama mata pelatihannya itu aktualisasi. Nah, jadi kalau agenda satu kemarin kan ada nama mata pelatihan, nama agendanya sikap perilaku bela negara, ada 3 mata pelatihan gitu. Agenda kedua dan seterusnya itu ada nama agenda dan juga ada nama mata pelatihannya. Oke, gitu ya. Nah, di pembelajaran kita untuk sore ini, coaching agenda ini hanya berlangsung sekitar 2 jam pelatihan, 2 JP, 2 kali 45 menit. Nah, materi kita nanti akan berbicara tentang agenda 4 itu tersendiri. Itu apa dan apa yang harus kalian lakukan sehubungan dengan pelaksanaan dan rencana akan off campus ya, rencana aktualisasi di masa habituasi nanti. Oke, baik. Kita mulai saja dengan pembelajaran kita di agenda keempat ini ya. Saya share screen dulu. Ya. Bagaimana, sudah kelihatan ya? Oke, sebentar saya perbesar dulu biar dia kelihatan ya. Oke, mana udah kelihatan ya? Ya. Nah, jadi siang ini coaching agenda ya, itu pelatihan dasar CPNS dan kalian gabung angkatan 1 untuk dengan saya coachnya itu di kelompok 2 ini ya. Kelompok 2. Di situ ada nama saya dan boleh dipanggil Coach Ariel ya. 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 Itu Ariel itu singkatan Alam Sahril itu. A-nya di depan, Rilnya di belakang itu. Iya, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini pembelajaran kita. Nah, di pembelajaran sinkronus kita untuk agenda keempat ya, nanti akan berlangsung kurang lebih sebanyak 5 kali pertemuan sinkronus atau 5 kali pertemuan tatap muka secara virtual ya. Oke, sisanya nanti akan dilanjutkan dengan asinkronus. Itu pembelajaran yang tidak ada tatap muka secara virtual. Ya, kalian sudah belajar di agenda 1, 2, 3 kemarin bahwa ada pembelajaran sinkronus dan ada pembelajaran asinkronus. Di mana pembelajaran kita, sinkronus kita ada 4 kali pertemuan sinkronus. Yang pertama hari ini, hari Kamis, tanggal 10 Juli, itu coaching agenda. Ya. Oke, kemudian sinkronus kedua, kita mulai pembimbingan rancangan aktualisasi. Itu hari Jumat, tanggal 11 Juli. Ya, hari Jumat, tanggal 11 Juli besok. Oke, tapi kayaknya kemarin ada perubahan, mungkin dipindah harinya mungkin ya, karena besok ada beberapa coach yang juga mengajar di P3K klasikal. Mungkin ada yang berhalangan, waktunya bertabrakan, mungkin kita pindah. Nanti tunggu saja pengumuman dari manajernya ya. Kemudian hari Selasa itu ada pembimbingan sinkronus ketiga di pembimbingan RA atau rancangan aktualisasi kedua. Itu hari Selasa tanggal 15 Juli. Kemudian pembimbingan RA ketiga atau sinkronus keempat di pembelajaran kita agenda keempat ini di hari Sabtu tanggal 19 Juli. Dan puncaknya nanti itu di sinkronus kelima, yaitu Rabu tanggal 23 Juli di evaluasi rancangan aktualisasi atau dalam bentuk seminar. Namanya seminar rancangan aktualisasi ya, evaluasi rancangan aktualisasi. Nah, ini pembelajaran kita di sinkronus. Sisanya itu di asinkronus. Jadi mulai hari ini sampai dengan tanggal 23 sampai dengan evaluasi nanti, saya akan tetap membersamai kalian di pembelajaran agenda keempat, khususnya di penulisan rancangan aktualisasi.
ya. Jadi kalau kalian ada hal-hal yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya selaku coach, ya. Oke, ya. Nanti saya kasih nomor WA-nya, ada nomor WA yang bisa dihubungi, atau saya sebutkan saja sekarang, silakan dicatat. Nomor WA-nya 0812 71 69 1000. Nah, itu nomor WA saya, ya. Itu nomor yang bisa kalian hubungi di nomor WA. Nah, bukan kebetulan sih, saya juga tidak tahu. Saya lagi bertanya dengan PIC, person in charge, ya, untuk mengurus LMS di UPT Diklat Kota Lubuk Linggau ini. Saya sudah tanyakan kenapa di LMS saya itu tidak bisa mengupload tugas. Dalam arti kata tugasnya itu sudah bisa saya upload, tapi ininya nggak muncul gitu. Jadi sehingga peserta itu susah dari kemarin, dari agenda kedua. Jadi untuk mengantisipasinya, nanti kalau ada tugas-tugas yang saya berikan, kalian silakan kumpulkan saja di Google Classroom dulu untuk sementara, ya. Untuk sementara Google Classroom, ini undangannya, silakan diklik, silakan masuk ke sini, ya. Oke, nah silakan masuk di situ, di undangannya, ya. Berapa orang ini? 9 ya. 9 orang ini diharapkan masuk semua ya, jangan nanti untuk sementara pengumpulan tugasnya di situ saja dulu, di Google Classroom saja dulu, ya. Sehubungan dengan LMS saya masih bermasalah. Kalau yang tutor yang lain kayaknya nggak bermasalah, cuma yang saya yang bermasalah, ya. Nggak tahu kenapa. Nanti belum saya konfirmasi lagi ke Pak Isinya. Kemarin baru sempat ngobrol-ngobrol, tapi belum sempat menunjukkan LMS-nya gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Jadi silakan kalian masuk ke undangan itu ke Google Classroom, ya. Google Classroom nanti akan tugas-tugasnya akan dikumpulkan di situ dulu, atau akan mendapatkan informasi di situ nanti, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Saya kembali menayangkan pembelajaran agenda keempat kita. Ya. Nah, jadi ini pertemuan kita secara sinkronus, secara tatap muka, secara virtual. Tapi saya lihat di datanya ada yang dari Lubuk Linggau ya, si Pradiga ya. Ya, Pradiga dari Lubuk Linggau, nanti silakan saja kalau mau bimbingan langsung, silakan saja temui saya ke UPT Diklat ya. Ya, Ya, Pak. anytime, kapan saja ya. Atau bisa konfirmasi dulu, bisa WA saya dulu. Siapa tahu saya sedang ada Zoom, mungkin tidak bisa ditemui, nanti silakan saja, langsung saja. Kalau yang lain mungkin karena kendala jarak ya, kita konsultasinya, pembuatan rancangannya itu nanti ini saja lewat media Zoom atau WA ya. Atau nanti ya banyak, kita bisa menggunakan WLN, bisa juga kalau mau pakai email juga ada email, mau medsos juga bisa pakai medsos ya. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan. Nah, jadi untuk pembelajaran kita di hari ini, di sinkronus pertama, jadi materi kita ini agak lumayan banyak, tapi mungkin hanya sekilas ya. Jadi ada 4 kegiatan kita sore siang ini, itu ada 1, 2, 3, semuanya review penguatan dan peran agenda 1, 2, dan 3. Mungkin sebentar-sebentar saja mengingat waktu. Kemudian ada overview agenda keempat, mungkin ini yang porsinya akan kita perbanyak di pembelajaran kita pada hari ini, pada siang ini, ya. Oke, jadi ini ada review penguatan per agenda 1, kemudian agenda 2 dan ketiga, dan yang nanti porsinya akan kita banyak tentang overview agenda keempat, di mana apa sih isi dari agenda keempat, kemudian apa itu habituasi dan aktualisasi, dan rancangan aktualisasi itu gimana cara penulisannya, ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan, ya. Jadi, agenda keempat atau habituasi ini itu membekali kalian ya dengan proses ya, memfasilitasi peserta melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan kedua dan ketiga di tempat kerja. Ya. Jadi agenda keempat ini pada intinya kita akan melihat bagaimana implementasi atau bagaimana perwujudan, bagaimana
bentuk pemahaman kalian selaku peserta Latsar terhadap substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan agenda ketiga. Ya, itu akan adanya di agenda keempat ini. Ya, dengan mata pelatihan yang terdiri dari beberapa tahap. Jadi mata pelatihannya ada aktualisasi, kemudian tahapannya pembelajarannya ada konsepsi aktualisasi, kemudian penjelasan aktualisasi, kemudian rancangan dan pembimbingan aktualisasi, evaluasi rancangan aktualisasi, pembekalan habituasi, aktualisasi di tempat kerja, persiapan evaluasi aktualisasi, dan evaluasi aktualisasi. Nah, yang dua dari bawah, ini yang klasikal, ya, ini yang klasikal, dua dari bawah tahap ini yang klasikal, yang di bulan September nanti. Kemudian nomor 1 sampai dengan yang pembekalan ini di daring. Sedangkan aktualisasi di tempat kerja ini yang kalian lakukan belajar mandiri di off campus, ya, di off campus yang 30 hari itu di masa habituasi namanya. Oke, ya, oke. Itu agenda habituasi agenda keempat. Baik, nah ada 3 hal yang dilatihkan di agenda habituasi ini, ya. Yang pertama itu kalian kenali isu atau masalah, ya. Kemudian yang kedua menemukan gagasan solutif, dan yang ketiga mengaktualisasikan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nah, ibarat kita ketika dalam perjalanan, jadi kalian mengikuti ada perjalanan, anggap sama dengan perjalanan ya, dengan tujuan akhirnya kalian selesai mengikuti pelatihan dasar. Dengan artinya kalian berhasil mengikuti pelatihan dasar ya, atau lulus lah gitu ya. Nah, ketika di agenda habituasi ini kegiatannya yang pertama dan kedua itu anggap saja kendaraan ya, kendaraan kita ketika kita mengimplementasikan, khususnya ketika kita memasukkan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara, ya. Nah, ketika kita mengaktualisasikan itu adalah tujuannya. Diharapkan nanti dengan kalian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, maka kalian diharapkan akan kedepannya nanti akan menjadi PNS yang berkarakter. Nah, apa itu PNS yang berkarakter? Jadi PNS yang berkarakter itu PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar atau core value dari aparatur sipil negara. Ya, core value ASN. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang apa sih yang membedakan antara aktualisasi dan habituasi? Ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat di konsep di sini, ya. Kalau kita lihat dari istilahnya, jadi habituasi itu nama mata pelatihan, nama agenda keempat, kemudian aktualisasi itu nama mata pelatihannya. Nah, aktualisasi itu berhubungan dengan proses ya, untuk menjadikan substansi mata pelatihan pilihan itu menjadi aktual atau mengimplementasikan substansi mata pelatihan yang kalian pelajari khususnya di agenda kedua dan agenda ketiga, dan lebih banyak di agenda kedua, ke dalam kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari ya, kegiatan kalian sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara ya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai seorang pegawai negeri sipil. Oke. Nah, bagaimana kalau kita melihat bentuk proses aktualisasi itu sendiri? Jadi kemampuan mengaktualisasi, itu bermakna menerjemahkan dari teori ke praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, dan menjadikan gagasan sebagai suatu kegiatan. Ya, jadi teori yang kalian dapatkan di pembelajaran agenda 1, 2, dan 3, kalian jadikan praktek. Ya, kalian praktekkan dalam aktualisasi ini. Kemudian sebelum kalian melakukan aktualisasi di mata habituasi, tentu kalian membuat semacam merancang bangun atau membuat semacam ya rencana-rencana kegiatan di masa habituasi. Ya. Nah, rencana kegiatan itu berdasar dari konsep yang ada di benak kalian ketika kalian memahami substansi mata pelatihan yang ada di agenda 1, 2, dan 3. Nah, setelah membangun konsep, kalian punya ide, kalian punya gagasan,
Ya, kalian berdasarkan pemikiran kreatif kalian, maka kalian punya ide, diwujudkan dalam suatu inovasi. Dan inovasi itu dilaksanakan, ya, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan-kegiatan. Dilaksanakan melalui beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, itu disebut dengan aktualisasi. Jadi ada 3 kata kunci aktualisasi: teori ke praktek, ya, konsep ke konstruk, dan gagasan ke kegiatan. Ya, jadi teori itu ke praktek, konsep ke konstruk, gagasan ke kegiatan. Oke, nah itu pengertian aktualisasi. Sedangkan habituasi, habituasi berasal dari bahasa Inggris, habit. Ya, mungkin kalian waktu SMA, SMP belajar bahasa Inggris ada simple present tense itu untuk habitual action. Artinya apa itu? Untuk menyatakan kebiasaan. Nah, untuk menyatakan kebiasaan. Ya. Jadi habitual action atau pembiasaan. Maksudnya apa? Jadi habituasi itu proses pembiasaan diri. Ya, berperilaku, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Hubungannya dengan kalian sebagai seorang aparatur sipil negara, berperilaku dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang pegawai negeri sipil berdasarkan nilai-nilai dasar ASN atau core value ASN. Nah, itu ya. Itu yang habituasi. Jadi pembiasaan, membiasakan, kalian membiasakan diri di masa habituasi ini menerapkan, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, itu habituasi. Ya, pengertian. Nah, kalau kita lihat hubungan antara aktualisasi dan habituasi, ya, kalau kita lihat, jadi yang aktualisasi itu yang terlihat, yang nampak, kemudian habituasi yang tersembunyi. Jadi kalau kita lihat konsepnya itu, hubungannya itu seperti kita melihat iceberg, seperti kita melihat gunung es, ya. Di mana di gunung es itu, ya, di mana di gunung es itu yang nampak itu lebih kecil, lebih sedikit daripada yang tidak nampak. Yang nampak itu lebih kecil dari yang tidak nampak. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara habituasi, sesuatu yang tersembunyi, konsepnya yang tersembunyi. Ya, contohnya misalnya konsep diri, personal karakter, motif itu yang tidak nampak. Sama seperti habituasi, nilai-nilai yang kalian terapkan itu ya tidak nampak. Terlihat itu perwujudannya pada saat kalian mewujudkannya itu yang nampaknya. Oke, ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan, tentang habituasi dan aktualisasi sebelum saya lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Belum ya? Belum ada? Oke. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita akan melanjutkan ke penjelasan saya tentang materi agenda 4 ini ya. Tadi sekilas sudah saya kemukakan tentang apa sih agenda keempat itu dari substansinya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke ya. Masih di kegiatan kita di sinkronus ini, di sinkronus pertama ini ya, yaitu kegiatan kita yang berhubungan dengan review penguatan dan peran masing-masing agenda di pembelajaran agenda keempat ini, di coaching agenda ini. Oke, saya lanjutkan dengan share screen. Nah, kita mulai dari review penguatan dan peran agenda 1. Kalian sudah belajar agenda 1 ya? Kalau boleh tahu kemarin waktu itu dengan siapa agenda satunya?
Dengan siapa agenda satu kemarin? Ibu Milda, Kak. Bu Milda Humaida ya. Ibu Milda Humaida. Oke. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar, jadi di agenda satu ini, pada prinsipnya agenda satu ini intinya adalah bagaimana kalian menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kesiapsiagaan bela negara. Ya, jadi di agenda satu ini ada tiga modul, ya, ada tiga modul, modul 1, modul 2, dan modul 3. Kemarin di agenda satu kalian mendapatkan tugas untuk membuat rancangan aksi bela negara ya. Dan itu yang akan kalian lakukan di masa habituasi. Oke, sudah ya? Bikin belum kamu? Sudah bikin ya? Rancangan aksi Sudah, bela. Pak. Udah, Pak. Oke. Boleh saya lihat satu? Boleh saya lihat satu? Siapa yang mau menunjukkan? Yang tugasnya kemarin. Rancangan aksi bela negaranya, RABN-nya. Ayo, silakan ditunjukkan. Siapa? Hafiz Muslimin. Coba Hafiz, tunjukkan Hafiz. Izin sebentar, Pak ya. Kemana kau nak sebentar? Siapa? Ayo, sebentar nunggu Hafiz. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah bisa ada yang buka? Agenda satunya. Salna? Siap, Salna boleh, Pak. Boleh, boleh. Ya, silakan Salna. Oke. Oke, itu ya. Sudah diisi, belum diisi ya Salna ya? Belum diisi, Pak. Belum diisi. Oke. Jadi satu nilai, ada 5 nilai kan? Ya, ada 5 nilai. Oke. Kemudian dari 5 nilai itu diminta paling sedikit 2 indikator, betul 2 indikator ya. Kalau kalian ada 3 boleh 3 ya. Mau berapa indikator semuanya juga boleh ya. Kemudian yang ketiga itu ini sebenarnya lah inilah udah berbentuk laporan ini Salna. Ya, nanti laporan nanti seperti ini saja, laporan nanti. Jadi kalian tinggal melengkapi ini laporannya, ya. Iya, jadi laporannya tidak berbentuk laporan yang dokumen, tapi melengkapi ini saja, melengkapi tabel ini, melengkapi metrik ini. Gitu untuk yang laporan nanti yang setelah 30 hari itu bukan yang untuk kita tunjukkan di seminar besok, bukan, ya. Yang di pembelajaran klasikal nanti. Jadi kalian nanti datang ke lembaga diklat selain membawa laporan aktualisasi, kalian juga membawa ini laporan aksi bela negara. Di sini dengan di sini, ya. Jadi misalnya, oke, misalnya di sini Salna misalnya indikatornya mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya aktif mengikuti kegiatan pembersihan. Pembersihan di mana Salna? Ya, misalnya gitu ya. Tempatnya diisi. Jadi misalnya tempatnya di kantor atau di rumah misalnya, atau di lingkungan mana gitu. Waktunya kapan? Ini nanti ngisinya, waktunya diisi pada saat pelaksanaan yang 30 hari itu, kapan waktunya. Ya. Kemudian buktinya itu misalnya fotonya dimasukkan di situ. Ya, misalnya ada kegiatan misalnya Jumat bersih. Nah, gitu aja Jumat bersih. Biasanya di kantornya ada enggak kalau hari Jumat bersih-bersih itu Salna? Siap, ada, Pak. Tiap Ada hari ya? Jumat, Pak. Hari Jumat ya. Nah, jadi Siap, Pak. isinya gini sana yang tanyanya juga ya, tempat misalnya kantor atau dinas perhubungan Kabupaten Muara Enim gitu. Nah, waktunya kapan? Misalnya setiap hari Jumat misalnya, ya. Atau hari Jumat satu saja boleh, Jumat tanggal berapa? Misalnya Jumat di masa habituasi itu tanggal berapa. Nah, buktinya nanti jangan lupa Salna pas Salna lagi bersih-bersih itu jangan lupa dipoto. Minta tolong temannya foto. Nah, fotonya ditempelkan di situ buktinya. Nah, gitu ya yang lain ya. Siap. Paham ya? Semuanya gitu ya. Oke,
fotonya ditempel di situ. Nanti setelah 30 hari mau ke Linggau minta paraf sama mentornya, ya. Oke, kemudian juga di situ misalnya membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana? Rumah misalnya gitu kan? Ya, rumah misalnya. Oke, waktunya kapan? Kalau misalnya sehari ya sebuah sehari, kalau misalnya mingguan setiap hari boleh, atau misalnya setiap apa, misalnya kan bukti nanti ada foto Salna sedang buang sampah gitu, ya. Oke, para mentor dan seterusnya, itu ya. Oke, nah misalnya yang ini, yang kedua bangga menggunakan produk Indonesia, selalu memenuhi beli produk UMKM, nah itu juga ada fotonya. Nanti Salna beli apa di Marenim? Beli apa misalnya produk UMKM Marenim, Salna? Siap, ada kopi, Pak. Oh, kopi. Ya, nanti ada sana lagi beli kopi itu dipoto, jangan lupa ya. Atau kalau kalau memang tidak beli numpang bayar sana. Bu, boleh tidak aku Siap, numpang bu foto mungkin. siap, Pak. Kalau di sini biasanya tuh ada ini, Pak, pameran UMKM setiap hari Sabtu Minggu, Pak, di GOR. Nah, dijawab saja gitu. Misalnya waktu tempatnya di mana biasanya. Jadi Di misalnya GOR Pancasila, Pak. tempatnya misalnya Gor Pancasila. Harinya kapan? Sabtu misalnya. Sebut saya satu hari saja Sabtu tanggal berapa sana ke situ kan. Nah, pilih saja satu foto. Foto yang terbaik lah gitu ya. Terbaik ketika Salna sedang beli kopi itu ya dan seterusnya gitu. Yang lain juga seperti itu ya. Oke, baik, thank you Salna. Silakan ditutup kembali share screen-nya. Nah, itu nanti produk dari pembelajaran agenda ke-1 ya. Dan itu nanti dikumpulkan setelah 30 hari nanti ya di laporan akhir. Dikumpulkan di laporan akhir. Tabel itu cukup gitu aja. Tidak usah buat narasi-narasi, cukup yang dari rancangan, tinggal buktinya ditempel buktinya gitu. Kalau rancangan kemarin itu kan bukti foto, video gitu kan. Nah, untuk laporan ya video fotonya. Kalau misalnya boleh misalnya Salna bikin video misalnya, video sedang buang sampah misalnya sedang apa, nanti di upload di media sosial misalnya di YouTube atau di mana, nanti linknya saja dimasukkan di situ di laporan itu buktinya. Link YouTube. Nah, seperti itu. Kalau memang buktinya berbentuk video, ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang agenda 1, silakan. Pak, habis Pak. Izin Ya, bertanya. apa, Pis? Pak, yang Sudah, RABN ini sudah ditunjukkan Salna tadi. Pokoknya nunjuk ke juga. tidak RABN ini Pak. Caknya salah habis Pak. Kan matrik itu lah dibuat kemarin Pak. Nah, Coba habis nengok, kayak nengok. Coba tengok dulu, pas nengok. Belum 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 nengok dan bisa tahu lah salah apa benarnya. Nah, iya tengok bentar dulu Pak. lah. Bentar Iya. Pak ya. Nah, tengok dulu, tengok. Iya Pak. Nah, kelihatan Pak. Lah belum lah, Pis. Nah, ini baru kelihatan. Nah, ini kan uji habis yang lah dilakukan Pak. Lah sudah habis minta Pak. Ya tugas kamu kemarin, Hafiz, itu namanya RABN, Rencana atau Rancangan Aksi Bela Negara. Ya namanya rencana itu apa? Belum dilakukan Pak. Nah, Hafiz, kau lah nikah belum? Belum Pak. Nah, rencananya kapan kau nak nikah? Oke Pak. Rencana tahun depan. Oh, Nah, namanya lapis. rencana kau nak nikah tahun depan, nanti tahun ini kau belum nikah. Nah, sama lah dengan ini tadi. Yang kamu kumpulkan kemarin di tugas waktu belajar dengan Bu Milda itu rancangan. Nah, yang ini baru laporan, Pis, judulnya. Nah, coba. Nah, ini jangan lagi metrik. Coba pucuk-pucuk, Pis. Atas, Pis. Nah, jangan lagi metrik rencana, tapi ini judulnya lapor. Ini kan rencana aksi bela negara kan? Judulnya lagi laporan aksi bela negara judulnya. Rencananya dihapus. Jadikan laporan dengan kolomnya ada penambahan yang dibuat paraf dengan bukti ini, dengan buktinya. Kalau Iya, fotonya iya. foto mana, memang kami bisa membayangkan misalnya nomor 1. Sudah, Pak. Lapis cantum ke juga ini. Oh iya, memang kami bisa membayangkan fotonya. Kau buat baca itu keterangan bukti. Nah ini nih, bukti foto, foto, foto. Memang kami bisa membayangkan fotonya. Nah, Sudah ini. makanya Linknya kata, ini, Pak. ya. Nah kalau seandainya boleh, kalau cara seperti Hafiz boleh. Misalnya tadi seperti saya suruh tadi si Salna tadi misalnya ke UMKM, berhubung Salna ini hobinya selfie,
ketek. Jadi foto dia beli kopi itu banyak, mungkin ada 10 foto. Boleh sana masukkan ke Google Drive, nanti linknya masukkan ke sini, ke bukti ini, bisa seperti itu. Atau kalau cuma satu Tapi foto, langsung fotonya. Pak, jadi Apa? ini habis ulangi Pak tinggal Pak ya kegiatannya ini yang terbaru ya. Kegiatannya somewhere apa Pak? Lah Aku sama dia. Bella, kan Oh iya. yang kita lakukan sesuai rencana. Siapa? Iya, rencana habis mau menikah bulan Mei 2026. Nah, sudah bulan Mei 2006 nikah. Iya. Siapa? Terima kasih Ih, Pak. oke. Oke, ya sudah habis. Ya itu ya. Jadi judulnya diganti, laporan. Nah, kemudian buktinya itu kalau di rancangan, kalau di RABN-nya rancangannya boleh foto-foto-foto, tapi pada saat di laporan fotonya nih yang Oh iya tampilkan Pak. atau Siapa? link fotonya gitu. Kau lah minta para mentor, aktif sekali kau ya. Jangan-jangan Sudah. RA kau udah selesai pula. Besok seminar kau Belum ya? Pak. Hah? Belum. Oh, Di situ kan ada para mentor, jadi langsung pinta dengan Pak Hasan kemarin. sebenarnya konsepnya itu untuk laporan. Kalau untuk rancangan tidak ada kolom para mentor sebenarnya. Kolomnya Siapa? cuma batas bukti, rencana bukti apa gitu. Siapa? Presiden, ya, jangan diminta dulu para mentornya. Ya, oke. Mana Pis? Jadi kalau sudah berfoto-foto kau? Udah Pak, itu lapis cantum ke link Google Drive-nya. Ada video lagi Oh buang gitu. sampah lagi lari. Ya sudah, ya sudah kalau cak itu. Oh, cak mana buat foto baru baik kau? Iya Pak. Oh, atau Siapa? pakai yang itu juga jadi Pis, tapi robot tanggalnya Pis ya. Siapa? Iyo. Iya. Yang lain juga sama dengan Apis, nempel-nempel fotonya sudah dong. Pak, izin bertanya Pak. Ya nggak apa-apa. Ini Pak, kan ada di salah satu nilai itu kan yang rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, di situ Mm-mm. nanti indikatornya ambil ini berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, Mm-mm. itu ada Aksinya apa? Aksinya itu kan indikator. aksinya itu ini Pak, ada berpartisipasi dalam pemilu. Nah, itu kayak mana Pak ya jadi ya? Itu kan sudah terjadi Pak. Oh gitu. Roba bela kalau memang belum. Kan ada nggak kira-kira pemilu di masa 30 hari itu? Nggak ada Pak. Nggak ada kan? Ya, Ya, saya roba baik. jadi Atau roba bermasalah Pak saja ya gitu. misalnya ya. Karena banyak itu. Kan ada melaksanakan hak dan kewajiban ada nggak? Mm-mm. Nah, ambil saja yang itu, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Aksi nyatanya misalnya membayar pajak tepat waktu, itu kan kewajiban kan? Ya. Nah, jadi foto bayar pajak motor atau pajak mobil di Samsat, nah itu. Berarti itu masih boleh dirubah, Pak, ya? Iya, namanya rencana sama dengan rancangan aktualisasi yang kamu buat. Ya, itu yang rancangan yang kamu buat nanti itu baru rencana. Ya, bisa saja berubah pelaksanaannya. Ya, berarti ada perubahan di pelaksanaannya bisa. Ya namanya rencana kan, apalah daya kita sebagai manusia. Ya, Manusia Pak. hanya bisa merencanakan. Iya, Tuhan yang berkehendak kan? Iya. Seperti tadi, habis rencana nikah bulan Mei 2026. Ternyata kehendaknya lain, calonnya belum galak. Calonnya ngajak Desember 2026. Ya apa boleh buat? Iya. Oke, Terima enggak kasih, Pak, bisa ya. jadi, boleh Pi ya. Nah, Ya, Pak. yang rencana yang sudah dikumpul itu enggak apa-apa, nanti di laporannya diganti. Oke, Mm-mm. makasih, Pak. Oh ya. Atau kalau kau pura-pura baik kau ngadakan pemilu, Caca. Calegnya ada Hafiz gitu kan, ada Ade gitu Caca calonnya kan. Simulasi, simulasi. Oke. Oke gitu. Roba saja Pi, enggak apa-apa Pi, roba ya. Nanti diganti. Diganti dengan Pak. aksi yang lain. Aksi yang lain. Kan Ya, banyak itu, ada yang rela berkorban itu kan banyak kan? Nah, rela berkorban kan misalnya kalian rela berkorban demi bangsa dan negara, misalnya kalau ada Pol PP di sini. Nah, ada Pol ini, PP. Pak. Oh, ada Pol PP misalnya yang bagian terantip misalnya di luar jam kerja itu masih melaksanakan tugas. Nah, itu kan termasuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara kan? Ada yang terantip sini, Hafiz terantip. Vika, Pak. Oh, oh Kan siapa? Pak. Oh, Vika. Vika. Tapi Vika ke lapangan. Ke lapangan, Pak. Tapi. Oh, ya, oh ya. Jadi misalnya Pika sore kan kalau kita jam kerja kan sampai jam 4 ya gitu ya kira-kira. Tapi sore pelaksanaannya jam 5 atau malam kan ada kadang-kadang ada malam juga kan terantipnya kan.
Nah, itu masukkan saja bahwa itu termasuk rela berkorban demi bangsa dan negara. Gitu ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Itu nanti disiapkan, dikumpulnya nanti ya. Jadi berbarengan dengan laporan aktualisasi yang setelah off campus ada 2 laporan yang kalian buat, laporan aktualisasi dan laporan aksi perubahan aksi perubahan laporan bela negara. Eh, laporan aksi bela negara. Nah, gitu ya. Oke. Baik, masih ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke ke yang kedua. Overview ke agenda kedua. Agenda kedua apa namanya? Nilai-nilai dasar. Ya, nilai-nilai dasar PNS atau ada juga yang bilangnya core value ASN. Nah, nilai-nilai dasar PNS ini itu biasa disingkat berakhlak ya. Berakhlak. Nah, jadi inti dari kegiatan aktualisasi kalian itu adalah menerapkan nilai-nilai ini dalam pelaksanaan tugas kalian sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Nah, nilai-nilai berakhlak itu diambilnya dari mana? Yang kalian lihat di mana? Ya, jadi nilai-nilai berakhlak itu, sebentar, coba saya stop dulu share screen-nya. Nilai-nilai berakhlak itu diambil dari panduan sikap dan perilaku. Ya, diambil dari panduan sikap dan perilaku. Oke, sebentar. Jadi nilai-nilai berakhlak itu kan bernya apa itu ber? Bernya apa? Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Nah, bernya berorientasi pelayanan. A-nya Akuntabel. akuntabel dan seterusnya. Udah hafal semua itu ya. Oke. Nah, itu diambil dari sini dia. Nah, ini. Nah, ini diambil dari sini. Nah, ini ya. Nah, yang kalian ambil itu adalah kode etik atau panduan perilaku. Nah, jadi yang diambil di situ. Jadi gini, nih. Ini ada core value-nya. Kelihatan enggak ini atau saya perbesar lagi? Terbaca enggak ini kalau saya perbesar? Baca ya. Nah, ini. Jadi misalnya ini di orientasi pelayanan. Nah, nilainya yang ini, panduan perilaku ini. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh kegiatan kalian yang berorientasi pelayanan, menerapkan yang berorientasi pelayanan. Kegiatan sehari-hari kalian. Ini baru kegiatan sehari-hari ya, belum kegiatan aktualisasi di rancangan nanti ya. Apa contohnya? Ya, ada yang bisa memberikan contoh? Monica? Monica ditempatkan di mana Monica? Mana Monica? Monica? Halo? Monica, kami tidak bisa membaca bahasa bibir. Jadi percuma koma menganggap kami tidak tahu maksudnya apa. Oke, ya silakan. Coba Monica cerita. Monica ditempatkan di mana? Halo? Jangan-jangan belum makan siang ini Monica. Ini bawaan lapar ya. Nggak ada suaranya ya. Di sebelahmu ada Ramadan ya? Bersebelahan kau dengan ada Ramadan ya? Bersebelahan? Iya, Pak. Oh, oh gitu. Internetnya nggak stabil, Pak. Oh gitu ya. Coba Monica, kamu ditempatkan di mana? Ditempatkan di bagian perencanaan, Pak. Di Subak Perencanaan ya. Di sekretariat ya. Oke, apa tugas kamu?
Sekarang masih ini Pak, fokus ke penyusunan surat masuk dan menyusul keluar Pak. Oke, oke. Jadi surat masuk dan surat keluar. Oke. Ya, gimana proses kerjanya? Kamu menyusun surat masuk, surat keluar itu? Kalau untuk sekarang sistem penyusunannya masih manual Pak, belum Manual maksudnya digitalisasi. gimana manual? Maksudnya gimana manual? Ya, surat-surat yang masuk maupun yang surat-surat yang keluar itu disimpan di dalam folder Pak, tanpa Hmm. dicatat terlebih dahulu atau di scan. Hmm. Oke, Jadi tuh. Menurut kamu langsung perlu ada dimasukin dalam perubahan di flash. situ? Menurut perlu ada perubahan di situ? Perlu Pak. Apa perubahannya? Rencananya mau dibikin sistem digitalisasi Pak, kayak di Google Drive atau Google Sheet gitu Pak. Itu masuk nggak nilai orientasi pelayanan di situ? Masuk Pak. Nilai apa? Pelayanan kepada Enggak, yang tiga ini, PP. Mon. Yang tiga ini, Mon. Oh, Ciloro Telu yang tiga ini. Nah, satu. Yang mana itu? yang pertama Pak. Yang pertama, Mm-mm. yakin. Memenuhi kebutuhan. Jadi eh, bidang-bidang lain atau misalnya yang dari apa, anggota lain kalau misalnya mau cari surat-surat kan nggak perlu lagi harus buka file Pak, langsung biasanya ada file yang disimpan atau di-scan Pak di dalam Google Drive itu Pak. Jadi nggak perlu harus bongkar-bongkar arsip lagi gitu Pak. Ya. Yakin nilai yang pertama, panduan perilaku yang pertama. Kalau yang kedua sih Pak solutif. Yang kedua, yakin yang kedua. Pasti yang ketiga jawabnya. Yakin yang kedua, yang ketiga, Pak. Tadi kan jawabnya yang pertama. Katanya yakin yang pertama, yang kedua, Pak. Yang kedua yakin, yang ketiga, Pak. Kata saya yang ketiga yakin, yang keempat yang enggak ada yang keempat. Yang ke satu, Pak. Ayo, ada yang bisa bantu. Ini lebih tepatnya nilai yang mana? Nilai ketiga. Kenapa nilai ketiga? Tadi kan Monica udah cerita. Selama ini dicatat, ini belum diarsipkan secara digital. Maka akan dilakukan perbaikan tata kelola surat melalui digitalisasi arsip surat masuk dan surat keluar. Artinya dia menerapkan nilai yang ketiga, yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Baik Pak, siap. Iya, gitu. Oke, kalau yang akuntabel, satu lagi, siapa yang bisa memberikan contoh? Penerapan nilai akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi, ataukah menggunakan kekayaan dan barang milik negara, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, atau tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang mana? Silakan, saya memberi contoh. Ada yang bisa memberikan contoh? Siapa? Ya, silakan. Salna ya? Siapa? Ya, silakan. Ketika apa? Mematikan AC, komputer, lampu setelah selesai bekerja, Pak. Nah, Kalau oke. Nilai yang mana itu? siap yang kedua, Pak. Betul, nilai yang kedua. Jadi contohnya mematikan lampu atau AC, pokoknya perangkat komputer ketika selesai melakukan pekerjaan, itu ketika waktunya pulang. Artinya, Salna sudah menerapkan nilai yang kedua menggunakan kekayaan dan barang milik negara serta bertanggung jawab, efektif dan efisien. Oke, ada lagi. Satu lagi. Cowok, gantian cowok. Coba Pradiga. Pradiga tak bersalah. Ya, Pak. Ya. Contohnya apa? Pradiga di mana? Nama kamu panggilannya siapa sih? Siap Pradiga, Pak, atau Oh, Diga? oh Diga, panggil Diga aja ya. Ya, Siap. kalau panjang sama kayak Pak Alam Sahril kan panjang. Singkat saja Ariel gitu. Hanya di depan, Ril di belakang. Iya, coba Diga. Mana Diga? Siap, Pak, karena saya kan di KTJ atau Keselamatan Transportasi Jalan. Itu Mm-mm. di bawahnya tuh membawa IKIR, Pak, uji KIR. Dikit. Nah, kamu ditempatkan di mana Diga? Bidang Kamu bidang Keselamatan Transportasi Jalan, Pak, di bawah Pak itu Sarip. bidang. Ya, Pak. Di bawah bidang ada seksi-seksi enggak? Ada, Pak, salah satunya nih ini, Pak, di KIR. Jadi Diga ditempatkan di seksi KIR. Saya, Pak. Oke. Nah, terus Jadi mungkin melaksanakan yang perilaku yang pertama sih, Pak, contohnya dengan apa cara Diga? melakukan pengujian dengan sejujur-jujurnya. Jika memang ada kendaraan yang tidak lulus uji,
itu tidak diluluskan, namun diberikan apa namanya list perbaikan yang harus dilakukan, Pak. Oke, jadi melaksanakan tugas dengan jujur, misalnya ketika melakukan pemeriksaan uji kendaraan, saya melakukan sesuai dengan standar prosedur yang Personal. berlaku, SOP yang berlaku gitu ya. Dan kalau terjadi hal yang perlu diperbaiki, saya tidak akan tutup-tutupi. Itu artinya melaksanakan tugas dengan jujur. Jika seandainya pemilik kendaraan, baik kendaraan angkutan barang maupun angkutan penumpang, ya, oke, jika seandainya memberikan suap supaya hasil pemeriksaan itu direkayasa, maka saya akan menolaknya. Nah, itu contohnya. Artinya ada nilai integritas di situ, nilai integritas. Salah satu nilai integritas itu adalah perilaku integritas itu adalah menolak segala bentuk suap gratifikasi untuk mempercepat proses atau mempermudah proses pelayanan. Ya kan? Misalnya misalnya supirnya namanya si ini misalnya Rizky misalnya. Nah, Rizky punya kendaraan barang. Ternyata setelah diperiksa oleh Diga, wah ini Pak Rizky, ini kayaknya ada yang perlu dibenerin nih dari hasil pemeriksaan ini. Kasihan nanti keselamatan penumpangnya nanti ya kalau misalnya bukan nanti Rizky kasih amplop. Tolonglah Pak Diga, enggak usah lah, bikinlah baik-baik semua lah gitu. gitu. Cincau lah, ini ada sedikit untuk beli rokok itu kan. Nah, Diga dengan tegas mengatakan no. Terima kasih. Saya menjalankan tugas saya sesuai dengan prosedur. Artinya Diga sudah menerapkan nilai akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang agenda kedua. Silakan. Ada? Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke agenda ketiga. Nah, agenda ketiga. Nah, di agenda ketiga, ini kan nilai-nilainya kan berakhlak tadi ya, kooperatif. Jadi intinya dari situ ya, dari panduan perilaku yang diambil. Nah, di agenda ketiga ini, kalian dibekali dengan ini tadi. Dibekali dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukungnya smart government, di mana di agenda ketiga ini ada 2 mata pelatihan disebut dengan manajemen ASN dan ada juga disebut dengan smart ASN. Nah, di agenda ketiga ini kita langsung saja masuk ke kembali lagi kita ke agenda keempat. Nah, apa sih peranan dari agenda ketiga di agenda keempat? Ya. Nah, kalau ini kita yang agenda kedua tadi ini, yang tayangan di slide ke-8 ini. Bentar, saya besar lagi. Nah, jadi di agenda kedua nanti di kegiatan kalian di proses habituasi yang di sini itu 30 hari kalian menulis rancangan, melaksanakan habituasi dan membuat laporan. Nah, di sini intinya adalah kalian menerapkan core value ASN yang berakhlak tadi. Ya, core value ASN. Nah, diharapkan setelah menjadi kebiasaan ini akan terus diterapkan sampai nanti kalian masa pengabdian selaku seorang pegawai negeri. Sampai kalian pensiun nanti sebagai seorang pegawai negeri sipil, kalian tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Artinya kalian menunjukkan ya sebagai seorang PNS yang berkarakter. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, sekarang ini adalah proses pembuatan rancangan. Alurnya begini. Nah, kalau kita lihat tadi agenda ketiga, tadi ada 2 mata pelatihan. Peranannya di sini agenda 3 itu. Di nomor 1, nomor 2, dan yang ini mencari gagasan kreatif. Artinya apa? Ketika kalian mengidentifikasi isu, mendeskripsikan isu, kalian flashback atau kaitkan, kembali lagi atau kaitkan ke substansi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Ya, agenda ketiga. Ada 2 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Jadi ini kegiatan-kegiatan kita di bawah rancangan. Ini yang akan kalian lakukan. Ya, di agenda keempat ini di pembelajaran daring ini yang kalian lakukan. Jadi kalian mulai dari mengidentifikasi isu, kemudian mendeskripsikan, menetapkan core isu, membuat rumusan isu, melakukan analisis isu, kemudian carilah gagasan kreatif,
kemudian wujudkan gagasan dalam kegiatan, merumuskan tahapan, merumuskan output, mengaitkan substansi mata pelatihan agenda kedua dan agenda ketiga juga di kegiatan, kemudian merumuskan kontribusi ya kegiatan terhadap visi misi dan merumuskan penguatan nilai organisasi yang dilakukan oleh kegiatan tersebut. Oke, jadi tahap pertama dari kalian membuat rancangan aktualisasi adalah kalian mengidentifikasi isu dan mendeskripsikan isu. Baik, tadi sudah belajar dengan Ibu, siapa tadi agenda ketiga barusan hari ini dengan kemarin? Perlindungan, Pak. Oh, Pak Perlindungan. Agenda kedua kemarin? Ibu Dwi, Pak. Oh, Bu Dwi ya. Oke. Nah, jadi kalian di agenda ketiga dengan Pak Parin, kalian ada tugas merumuskan isu enggak? Tugasnya apa? Tugas kalian 2 hari ini apa? Menganalisis, Pak. Menganalisis kasus korupsi. Oh, kasus. Terus yang kemarin, yang hari ini? Itu yang tugas apa? Individu atau Masalah ini kelompok? Pak, masalah yang ada di organisasi kami masing-masing Pak. Itu yang individu atau yang kelompok? Individu. Oh, individu. Oke. Baik. Ya. Nah, jadi di agenda ketiga, kalian di kegiatan kalian menyusun rancangan, kalian mulai dari sini ya, mengidentifikasi isu dan mendeskripsikan isu. Ya, dan ini kalian lihat di tusi jabatannya, lihat kalian sumbernya itu atau lingkup isunya di tugas dan fungsi jabatan kalian. Ya. Oke, kayak misalnya Ade ditempatkan di mana deh? Di bidang perlindungan masyarakat Pak, Satpol PP. Oh, bidang perlindungan masyarakat. Masyarakat. Oke, bidang perlindungan masyarakat seksi apa? Ada seksinya lagi kan? Atau enggak ada seksinya? Ada Pak. Seksi apa? Seksi kalau ada di mobilisasi dan pelatihan. Oh, seksi apa? Mobilisasi dan pelatihan Pak. Mobilisasi dan pelatihan. Jadi artinya nanti ada isu yang diambil oleh Ade itu isu yang berkaitan dengan tugas Ade selaku staf di seksi mobilisasi dan pelatihan. Oleh karena itu, saya tanyakan dulu, kalian sudah tahu belum uraian tugas kalian? Misalnya ada di seksi mobilisasi dan pelatihan. Sudah tahu belum uraian tugasnya? Tugasnya apa saja? Apa tugasnya? Nah, jadi kalau belum tahu, sekarang silakan cari, buat rumusan uraian tugas kalian, bisa tanyakan dengan mentornya. Tugas saya misalnya tugas saya di seksi ini apa saja Pak? Gitu. Uraian tugas saya apa saja di seksi ini. Nah, supaya nanti kalian bisa menarik isunya. Jangan sampai nanti isu yang kamu ambil isu orang lain, tugas orang lain. Monika di mana Monika tadi deh? Kalau Monika di mana? Di bidang perencanaan. Seksi apa? Belum kalau Pak. Oh, subak kalau subak perencanaan namanya. Ya. Biasanya sekretariat itu kan. Sekretariat itu kan ada subaknya, subak umum kepegawaian, subak perencanaan biasanya kan, subak keuangan gitu ya. Nah, jadi Monika misalnya di subak perencanaan. Nah, lihat uraian tugas Monika apa. Nah, jangan sampai Monika mengambil isu yang berhubungan dengan mobilitas dan pelatihan. Karena itu sudah di seksinya ada orang lain isu itu. Ya, itu maksud saya itu. Jadi isu itu disesuaikan dengan uraian tugas kamu ditempatkan di mana. Ya, kamu ditempatkan di mana. Sebagai apa, jabatannya sebagai apa. Saya tanya kembali ke Ade, di bidang Ade ada berapa seksi? Cuma ada 2 Pak. Ada 2, satu lagi seksi apa? Sama administrasi Pak. Ada enggak di kelompok kita nih yang seksi administrasi, yang di seksi administrasi? Ada Pak, Devi Pak. Devi. Nah, jadi harus kita lihat Devi juga harus tahu dulu uraian tugasnya apa. Jangan sampai Devi nanti mengambil isu yang berkaitan dengan uraian tugasnya Ade.
Karena itu kalau seksi yang dekat biasanya rentan untuk tumpang tindih nanti agak mau tindih ya. Kalau misalnya Ade, Devi dengan Monica kan agak jauh. Monica sudah di sekretariat kan, sudah di bidang kan, sudah di seksi itu udah jauh kan. Monica di subak perencanaan udah jauh. Jadi kecil kemungkinan. Tapi kalau yang dalam satu bidang, kadang-kadang kita mengambil pekerjaan orang lain. Itu jangan sampai mengambil pekerjaan orang lain. So, makanya pahami dulu uraian tugas kalian sebagai apa di situ supaya nanti kalian bisa ke sini, supaya bisa mengidentifikasi isu. Ya, oke. Jadi langsung saja saya kasih tahu untuk pertemuan kita di pembimbingan mungkin dipindahkan hari Sabtu kalau nggak salah, nggak jadi besok ya. Itu nanti ada pengumuman nanti dari manajer kelasnya. Kalian saya minta menunjukkan ke saya rumusan uraian tugasnya masing-masing apa. Ya, di mana uraian tugasan itu bisa ditanya ke biasanya uraian tugas itu ada dokumennya di misalnya di Pol PP itu coba ditanya nanti ada enggak uraian tugas saya, misalnya uraian tugas saya ada misalnya sebagai seksi ini apa, sebagai staf di seksi ini apa saja, atau Hafiz di seksi apa Hafiz? Ya Pak, Dinas PUPR, UPTD alat berat dan pengujian bahan mutu Pak. Sama dengan si itu tadi ya yang Pak ngajar barusan tadi. John Pak ya? John ya, yang Apa gendut Aswar? itu. Ya. Ya, kalau dia sesuai di alat berat, kalau Hafiz kayaknya nggak sesuai. Kalau dia sesuai dengan bobot tubuh, kalau Hafiz nggak sesuai ya. Oke, itu sekilas saja, Hafiz. Jangan percaya dengan penampilan sekilas ya, Hafiz ya. Nah, jadi nanti di situ Hafiz kan kalau di situ ada seksi-seksi enggak, Hafiz? Apa enggak lagi ya karena sudah UPT eselon 4 ya. Nanti Hafiz lihat surat tugasnya apa di situ. Tanyakan dengan KUPT-nya. Pak atau Ibu, tugas saya di sini apa? Kalau ada Iya Pak. dokumennya lebih bagus lagi dokumennya apa. Ya, kalian rincikan tugas kalian itu baru nanti bisa menarik isu ini. Yaitu hari Jumat nanti saya tunggu uraian tugas dan langsung nanti mengerjakan tugas mengidentifikasi isu. Ya, untuk kita diskusikan hari. Iya Pak. Oke. Nah, ini kegiatan kalian. Ini kegiatan kalian. Kalian mulai dari mengidentifikasi isu untuk kemudian dimulai dari kegiatan diawali dengan mengidentifikasi isu. Setelah itu isu dapat baru dideskripsikan. Bagaimana pendeskripsiannya? Pendeskripsiannya bila perlu dan sangat bagus sekali kalau didukung oleh data dan fakta. Jadi kalian masukkan data dan fakta di situ, bisa berupa angka atau berupa narasi, kemudian dampaknya apa? Kalau isu tersebut tidak diselesaikan, apa dampaknya? Oke, Hafiz misalnya tugas kau salah satu apa, Hafiz? Ya Pak, tugas jabatannya operator alat berat Pak. Mengoperasikan, memelihara, serta mengawasi alat berat Pak, unit alat berat. Nah, sehari-harinya tugas kau apa? Uraian tugasnya, sehubungan dengan itu. Yang berhubungan maksudnya Pak? Yang tadi mengoperasikan, mengapa tadi itu? Apa kegiatan Sejauh ini kau? Kegiatannya apa? mengoperasikan Pak. Iya, contohnya itu apa contohnya? Contohnya mengoperasikan seperti kemarin Pak, mengoperasikan fibro ada di penimbunan tanah untuk pembuatan proyek gedung Pak. Gitu, mengoperasikan itu. Nah, sekarang baru lihat isu atau permasalahan apa ketika kau melaksanakan tugas mengoperasikan apa tadi, fibro tadi. Nah, gitu. Itulah maka dapatlah isu-isunya. Gitu ya. Ya siap Pak. Oke. Oke. Baik. Gitu ya. Nah, setelah kalian dapat, baru kalian tetapkan. Menetapkan core isu menggunakan analisis. Ini. Nah, kemarin udah belajar di agenda 1 kan dengan Bu Milda? Ada itu APKL, USG udah belajar belum? Sudah kan? Siap, Pak. Siap, sudah, Pak. Siap, Oke. sudah Pak. Nah, diterapkan ilmu itu, ya. Oke. Apa bedanya APKL dengan USG penggunaannya? APKL digunakan untuk menilai kualitas isu atau kelayakan suatu isu. Apakah dia memang benar-benar isu atau bukan? Itu APKL. Sedangkan USG digunakan untuk menentukan isu prioritas.
isu prioritas yang akan kita carikan penyelesaiannya segera. Itulah yang disebut dengan ini apa? Core issue. Jadi misalnya kamu ada 10 isu, 10 permasalahan. Nah, 10 itu kan tidak mungkin dikerjakan dalam satu waktu kan? Serempak 10 itu. Pasti ada satu yang diprioritaskan. Bagaimana cara menentukannya? Memilihnya dengan menggunakan analisis USG. Nah, nanti kan dikasih penilaian peringkat tertinggi, itulah yang akan diberikan atau dicarikan solusinya. Setelah itu kalian rumuskan menjadi rumusan isu. Dapatlah kalian rumusan isu, baru lakukan analisis isu itu dengan mencari penyebab. Dengan mencari penyebab. Penyebabnya apa? Ya, penyebab apa? Misalnya sudah dapat isu prioritas, dirumuskan, kemudian kalian tentukan penyebabnya. Oh, ini disebabkan apa? Baru ditek tek 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 sebabkan. Ya. Nah, itu ada beberapa cara. Itu disingkat saja. FB itu bukan Facebook ya. FB itu artinya fishbone. Tahu fishbone? Tulang ikan. MM itu bukan gelar. MM itu artinya mind map. Mind mapping. Ya, kemudian SWOT itu singkatan juga, strength, weaknesses, opportunity, and threat. Nah, gitu ya. Oke, jadi langsung saja saya minta untuk teknik analisis isunya yang menentukan penyebab, gunakan FB saja. Semuanya gunakan FB, gunakan fishbone. Jadi kamu belajar mandiri, kamu cari fishbone itu apa, bagaimana analisis fishbone. Ya, kalau APKL USG kan sudah dapat kemarin, boleh dipertajam lagi dengan belajar mandiri apa. Nah, setelah itu baru kalian mencari gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif itu kaitkan dengan agenda ketiga. Untuk mewujudkan gagasan kreatif itu, maka kalian merumuskan kegiatan-kegiatannya. Nah, minimal ada 4 kegiatan. Kegiatan saya tek. Ya, di setiap kegiatan itu ada tahapan kegiatan. Kegiatan 1 ini misalnya tahapannya tek. Ya. Setelah dapat kegiatan tahapan, maka kalian rumuskan hasil atau outputnya apa dari kegiatan tersebut. Nah, di kegiatan tersebut kalian bercerita tentang bagaimana mengaitkan atau proses pelaksanaan kegiatan itu dengan memasukkan nilai-nilai dasar PNS. Nah, gitu ya. Oke. Dan yang selanjutnya kalian menulis atau menyusun kontribusi visi dan misi, kemudian melakukan penguatan di organisasi. Bagaimana merumuskan penguatan di organisasi. Baik, dan ini penulisan dari rancangan, dan ini nanti yang kalian bawa di seminar. Ya. Jadi ada 3 poin yang kalian buat di rancangan nanti. Ya, 3 poin. Yang pertama kalian bagian pertama menggambarkan profil organisasi dan profil peserta. Di mana profil pesertanya tidak digambarkan saja tentang uraian tugasnya apa. Misalnya peserta bernama Hafiz Muslimin yang ditempatkan di seksi apa, atau yang ditempatkan di UPT alat berat gitu ya. Nah, sebagai seorang pelaksana tugas di alat berat, maka tugas saya sebagai berikut. Apa gitu. Itu saja profil peserta. Deskripsi profil misalnya habis ceritakan apa itu UPTD-nya, ceritakan sekilas. Boleh ditambah foto gedungnya, boleh ditambah struktur organisasinya, boleh ditambah dengan berapa personil yang ada di situ gitu ya. Siapa yang menjadi kepala UPT-nya gitu. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kedua, bagian kedua ada analisis masalah. Bagian kedua masalah ada identifikasi isu, penyebab masalah, dan gagasan kreatif. Dan ini merupakan rangkuman atau ya hasil dari kalian melakukan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai sini. Yang 6 ini nanti rangkumannya ada di bagian kedua ini. Nah, ya, sisanya ini dari wujudkan gagasan ini, dari sini
merumuskan kegiatan sampai dengan penguatan itu ada di bagian 3. Jadi ada 3 bagian nanti rancangannya. Ada 3 bagian. Ya, ada 3 bagian. 3 bagian rancangan. Oke. Gitu ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang rancangan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan tugas ya. Nanti setiap pembimbing, setiap yang belajar asinkronus saya kasih tugas. Jadi kalian dua kerjanya sekalian kalian melaksanakan tugas, kalian sudah mulai membuat draft ini. Sudah mulai membuat draft ini. Ya, membuat draft ini, membuat draft yang 3 ini. Nanti hari pertemuan kita di setiap pembimbingan kita sinkronus, kan ada 3 kali pembimbingan ya. 3 kali pembimbingan itu agendanya saya tanyakan progresnya sampai di mana. Progresnya sampai di mana. Ya, sampai nanti sinkronus terakhir semuanya sudah siap rancangannya. Tidak ada lagi yang belum siap. Siap semua. Sehingga pada saat seminar aman kita. Ya, kalian sudah siap dengan bahan untuk seminar evaluasi rancangan aktualisasi. Oke, saya akan lanjutkan dengan tugas hariannya selain membuat draft ini ya. Nah, membuat draft ini kan dengan tugas hariannya, di mana tugas hariannya kita hari ini dan besok itu hari 10 dan hari ke-11. Hari ini kita mengidentifikasi isu tugasnya, kemudian hari besok itu kalian membuat atau menganalisis pilihan dan deskripsi isu, mendapatkan core isu ya. Kemudian membuat hari berikutnya penyebab core isu, kemudian hari berikutnya merumuskan gagasan kreatif dan inovasi. Itu oke. Nah, itu kegiatan kita ya. Oke, banyak sekali nanti saya share saja, ini boleh, ini linknya saya share nanti saya kasih supaya kalian bisa baca. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya ya. Tugasnya. Nah, tugas hari ke-10. Tugas hari ke-10. Oke. Hari ke-10 dan hari ke-11 saja lah. 10. Nah, kalian itu saya minta untuk ya tugas deskripsi tugas pembimbingan RA-nya untuk hari 10 kalian saya minta untuk membuat ya berdasarkan uraian tugas jabatan kalian ya, maka identifikasi beberapa isu aktual yang terkait dengan implementasi mata pelatihan manajemen ASN minimal 3 isu dan pelatihan smart ASN minimal 3 isu. Itu minimal, boleh lebih. Pak, saya punya 5 isu, boleh. 5 manajemen ASN, 5 smart ASN, boleh. Silakan saja. Ya. Oke, kemudian isu tersebut kalian deskripsikan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Oke, ya. Setelah itu, maka kalian menguraikan dampak, ya, menguraikan dampak pihak yang terkena isu tersebut kalau isu itu tidak diselesaikan. Oke, uraikan dampaknya. Kemudian setelah itu hasil identifikasinya kalian masukkan dalam metrik. Jadi tugasnya metrik ini. Nah, gini, ya. Oke. Oke, tugasnya ini. Tapi ini metriknya ada yang belum ini belum apa? Belum ada perlu penambahan. Ya. Tadi saya lupa menambahkannya. Ya, saya lupa menambahkannya. Jadi diingatkan saja nanti setelah nomor di sini ada uraian tugas, ada isu aktual, kemudian pihak terdampak nanti di kolom ini kalian tuliskan dengan keterkaitan dengan mata pelatihan substansi mata pelatihan agenda ketiga. Ya. Ini belum saya revisi. Ya, ini belum saya revisi. Nanti saya revisi dulu nanti. Ya, nanti saya revisi. Nah, nanti kalian bisa kalian nanti ditambahkan dengan 2 kolom lagi di sini. Ya. Oke. Gitu ya. Dan Izin bertanya, Pak. ya, silakan Isna ini. Ini Panggilnya apa? boleh dikasih contoh enggak, Pak? Itu maksudnya deskripsi isu kondisi saat ini, kondisi ideal, dampak, pihak terdampak.
Itu kurang bercerita pasti Pak saja. sebetulnya. Ini tadi yang sini tadi Isna ini. Isna ini panggilannya Pak Neni, Isna ini. Neni Pak. Neni ya. Nah ini, mana tadi? Nah ini. Di mana tadi ada yang saya minta untuk menyajikan data dan fakta. Ah ini di sini tadi. Ah ini di sini nih. Ini kan ada ini. Deskripsinya ada data dan fakta, ada dampak, dan ada keterkaitan dengan agenda 3. Nanti kita pisahkan saja di kolomnya agenda ketiga. Oke. Nah yang ini. Nah, kaitkan dengan ke sini dia. Kaitannya dengan yang di sini. Ya. Oke, nah ini. Ya. Jadi tinggal masukkan saja. Oke. Contohnya apa? Coba Isna ini. Isna ini coba dicerita dulu. Palang kau cerita. Ah, contohnya Isna ini. Apa contoh isu yang kamu dapatkan yang sehubungan dengan uraian tugas kamu? Itu kan saya tuh di bidang pembinaan masyarakat, Pak. Hmm, Tapi dari 16 orang dari yang CPNS tuh belum dibagi, Pak, bidang itunya. Bidang seksinya. apa? Seksinya. Loh, biasanya di awal sudah dibagi kamu stafnya seksi mana? Tidak, Pak, selama ini fokusnya di ini, Pak, latihan korsik untuk Oh, acara upacara kemarin tuh kan. heeh. Enggak, di seksi C-nya belum dibagi. Ada berapa seksi di bidang? Cuman kemarin tuh lah sudah dibagi, Pak, mentornya. Kalau Nah, mentor kamu siapa? itu, Pak, Bapak Pak apa? Kok masa ada apa sendiri nama mentor nih Pito? Pak Dodi, Pak. Mentor sendiri kok nggak apa nih gimana? Eh, Pak Dodi ya, Isnen ya. Ya, itu Pak Dedi bagian, jabatannya sebagai apa dia? Boy. Pokoknya ini, Pak, kepala ini apa? Kasih kami, Pak. Iya, kasih apa? Oh, namanya Transportasi. kasih kan banyak. Kasih apa? Pembinaan, Pak. Pembinaan Kasih, masyarakat. kasih, kasih pembinaan. Nah, iya, jadi artinya sudah kau carilah tugas kau sebagai staf di seksi pembinaan. Karena Hmm. mentor kamu Pak Dodi itu jabatannya kekasih ya sudah, artinya kamu ditempatkan di seksi seksi pembinaan itu. Ya. Ya, Pak. Nah, nanti setelah itu kamu lihat nih apa tugas kamu sebagai staf di seksi pembinaan apa tadi? Pembinaan apa tadi? Pembinaan apa dia? Pembinaan masyarakat, Pak. Oh, pembinaan masyarakat. Nah, apa tugas kamu di situ? Nah, kamu uraikan. Oh, tugas saya ini. Nah, makanya kata saya tadi, tanya ke Pak apa tadi namanya? Nani? Pak Dodi. Pak Dodi. Tanya dengan Pak Dodi, gitu. Tugas saya apa sih stafnya Pak Dodi di seksi ini gitu. Ya, Pak. Ya. Ya, kalau katanya, wah kita enggak punya. Tanya Pak, ada enggak Pak dokumennya? Misalnya apa semacam SK dari kepala Kasat Pol PP yang menjelaskan tugas staf sebagai seksi-seksi ini apa? Itu. Hmm. Jadi misalnya beda-beda kan masing. Berapa orang yang ada yang di staf yang di seksi itu? Ada berapa? Sudah dibagi, Pak, Ya kemarin. ada berapa orang? Jumlahnya ada 16, jadi 88, Pak. Satu seksi 8 orang. Iya, Nah, kamu orang 8 tuh sama orang tugasnya karena kamu di bawah satu seksi. iya siap, Pak. Nah, gitu. Makanya kamu tanyalah dengan Pak Dodi itu. Kalau tidak ada Pak Dodi, mungkin ada arsip dari SK dari Kasat Pol PP menjelaskan tugas staf di seksi pembinaan. Nah, dari situ baru kamu lihat uraian tugas kamu, baru kamu cari isunya, permasalahan apa yang berhubungan dengan tugas kamu itu. Nah, gitu. Nah, ini ya. Nah, setelah dapat baru diuraikan gini. Misalnya apa contoh isu? Coba saya tanya dulu. Yang sudah dapat isu apa? Yang sudah dapat isu siapa? Siapa? Yang sudah dapat isu? Kan tugas agenda satu kemarin kan bikin isu kan? Ya, biasanya wanita ini cepat dapat isu nih. Karena perempuan ini ada persatuannya, IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu.
Kalau kita cowok nggak ada ya, Diga, Hafiz, Ade, Rizky ya, kita susah cari isu ya, karena kita tidak ada organisasinya, tidak ada IPAPI, adanya IWAPI kan, nggak ada IPAPI, Ikatan Pria Penyebar Isu kan nggak ada. Tapi kalau IWAPI kan ada. Oke, coba Diga, Diga, apa Diga isu yang kau, Siap, yang waktu-waktu tugas agenda satu Diga? siap izin Pak. Salah satunya Pak yo. Salah satunya tuh, Yalah salah satu lah, salah tiga nama kota di Jawa Tengah itu salah tiga. ya Pak. Siap. Salah satunya itu ini Pak. Isunya terkait kurangnya manajemen arsip dokumen dan yang penyimpanannya itu yang baik Pak. Oh, kurangnya Penyimpanan dokumen arsip yang kurang baik Pak. kurangnya Jadi penyimpanan. siapa? Jadi dokumen arsipnya itu disimpannya itu kurang baik. Jadi ketika suatu saat dalam pencarian ataupun ada data yang dibutuhkan, itu kesusahan jadinya Pak. Kemarin Diga ada sekali pernah kejadian seperti itu Pak. Jadi harus mengurutkan dari tahun sekian 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 jadi Pak. Izin Pak. Oh. Tugas kau di mana? Kau di seksi apa? Siap di ini Pak, dibawa langsung kabit Pak sebenarnya Pak. Nggak ada subit. Siap ada Pak, tapi langsung ditaruh di bawah kabit. Yang Di dibawa sebenarnya kalau yang dibawa kabit itu secara hierarki itu kasubit atau kasih baru di bawahnya staf. Kamu sebagai staf itu di bawah seksi. siap Iya. Pak, sebenarnya harus seperti itu Pak, tapi jadi mentornya kakek langsung ke Pak Kabit Pak. Oh gitu. Siapa? Siapa Pak ini ya? Pak Sarip Pak. Oh Pak Saripian ya? Siapa? Ya, kenal saya. Ya kemarin ini apa? Ikut PIM 3 tahun 2003, ikut PKA. Saya masih di Pol PP waktu itu dia. Ya, di bawah Pak Saripian ada berapa subit? Siap, ada 3 Pak. Nah, kamu ada orang berapa di situ? Selain Diga siapa lagi? Yang di Siap, bawah bidang itu? siap sekitar ada Sekitar. Emang udah pacak kok ngitung doang berapa? Maksudnya kamu CPNS ini, Diga. Kamu oh, CPNS di bawah siap. bidang itu, kok pakai sekitar? Memang ada yang Siap, kalau separuh? yang CPNS ada 2 orang Pak. Nah, Maksudnya ada dua saya orang. kira, saya kira sama yang bapak-bapak yang ini Pak, ini bawa kabit Nah, yang langsung. yang kamu CPNS ini, yang staf ini ada dua orang. Siap 2 orang Pak, langsung yang di bawah kabit. Sama si siapa yang kemarin saya masuk tuh? Raffi Pak. Raffi ya, sama si Raffi ya kemarin saya masuk. Nah, eh, yang sehari-hari kau melaksanakan tugas di bidang apa, di subit apa itu harus tahu. Misalnya kau di bidang subit A, Raffi subit B, supaya tahu rank tugasnya. Ya, kalau di bawah bidang artinya kau dengan Raffi sama tugasnya itu ya. Siapa? Heeh. Jadi apa tadi pembinaan Izin Pak. Tadi itu bidang apa? tentang di bidang ini Pak, di bidang KTJ tapi di bawah KIR Pak, di KDJ. pengurusan KIR Pak. KDJ itu orang gila itu KDJ. Siap bukan Pak, di keselamatan transportasi jalan. Oh, itu ODGJ ya orang gila. Iya. Oke, keselamatan transportasi Transportasi jalan. jalan. Apa tugasnya salah satu? Siap, salah satu tugasnya kalau sesuai dengan Anjap itu Pak, Hmm, sebagai menginput data informasi transportasi darat Pak. satu, apa lagi? Selanjutnya itu menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan informasi transportasi darat. Nah, oke. Nah, itu udah tugasnya itu yang lainnya itu yang dibacakan oleh Diga itu adalah udah tugasnya. Nah, Siap, ada jadi berapa di situ? siap sekitar ada 14 Pak. Wah, kok sekitar lagi? Pasti pasti 14 gitu. Siap ada 14 Pak. Hobi main sekitar-sekitar sih. Siap Pak. Iya, ada 14. Nah, di antara 14 itu, Diga, nah yang mana yang pernah kamu kerjakan sama sama jadi CPNS ini sebelum sebelum lasar sampai dan pas lasar ini? Siap, salah satunya itu di poin 8, Pak. Itu yang tadi Diga bilang menginput data informasi transportasi darat, Pak. Nah, jadi uraian tugasnya menginput data transportasi darat. Masalahnya apa yang kamu dapatkan? Permasalahannya apa atau isunya apa? Siap, itu tadi, Pak. Ketika apa penginputan atau penyusunan itu Hmm, datanya itu masih bentuknya secara langsung gitu, Pak. Bukan secara digital gitu. langsung gimana maksudnya? Maksudnya masih dalam kasarnya itu seperti dokumen biasa, Pak. Tidak dalam drive atau itu, Pak.
kok sembunyi-sembunyi maksudnya ditulis maksudnya gitu. Siap ya Pak, masih dalam kertas biasa Pak. Oh, jadi data tugas kamu ada salah satu kita ketik saja gini deh. Saya langsung praktekkan saja gini. Ya, saya ketik, saya cari Word-nya aja ya. Saya buka Word-nya dulu coba. Hmm. Nanti untuk ini sekalian untuk apa namanya untuk tugasnya ya. Oke. Ntar saya buka blank dokumen dulu. Hmm. Saya share screen. Oke, nah di sini. Nah, Diga, apa tadi? Uraian tugasmu apa tadi? Uraian tugas titik satu tadi ya ini uraian tugasnya ya. Menginput apa tadi ya? Itu aja pokoknya menginput lah gitu ya. Menginput Coba. menginput menginput data Transportasi darat. data transportasi darat. Nah, data apa dulu yang diinput itu? Biasanya kalau menginput itu sudah ada datanya itu Diga. Mungkin Mbak, mungkin maksud kamu, oh kalau menginput itu kan artinya sudah ada datanya yang kita input. Coba sekarang baru isu. Tadi apa tadi isunya yang kamu dapat tadi? Izin Pak, isunya itu terkait dalam penginputan dan penyusunannya itu masih dalam bentuk kertas biasa Pak, bukan dalam Oh, bentuk. kalau gitu ini aja. Isunya adalah data transportasi darat masih disusun secara manual. Itu ada kan? Iya kan? Ya Pak, Nah, nanti baru deskripsinya tadi, yang deskripsinya tadi kamu deskripsikan. Deskripsi tadi kan lihat tadi sini tadi yang diharapkan dengan yang ini. Nah, ini kan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan kan? Nah, jadi untuk di kondisi yang diharapkan, di kondisi yang diharapkan, nanti untuk ngisi kolomnya tadi, kondisi yang diharapkan atau kondisi yang saat ini dulu ya. Nah, kondisi saat ini, nah kamu cerita, ada datanya. Misalnya sebulan berapa banyak data itu? Berapa ratusan data? Pak. Ratusan. Data apa saja itu ratusan? Kalau data kirnya memang masuknya hitungannya per hari Pak. Kalau per hari itu sekitar puluhan. Nah, oke, jadi misalnya kau ceritakan bahwa kalau begitu ini termasuk tidak usah lagi data transformasi langsung saja ke sini. Data kir tadi kan, data hasil kir maksudnya tuh ya. Siap ya Pak? Nah, oke, kalau gitu gini. Jadi data hasil pemeriksaan kendaraan gitu kan? Ya kan? Data kir kir memang bahasa Inggrisnya ya, kir ya. Bahasa gini ya. Siap Pak. Kir itu masih disusun secara manual. Nah, kamu cerita di sini. Misalnya setiap harinya ada berapa data. Misalnya anggap saja sehari itu ada 20 data kir. Misalnya gitu ya. Oke, kemudian kau ceritakan panjang. Ini ada data namanya itu kan. 20 ini kan termasuk data dan angka tadi. Nah, gitu. Kemudian dari situ kau ceritakan juga bagaimana bagaimana proses penyusunan datanya, penyusunan data, termasuk juga penginputannya tadi kan, apa pengarsipan mungkin ya, pengarsipan kan, nah gitu kan. Maka kalau kondisi yang di hari ini termasuk data kan, nanti kamu ceritakan. Nah, sedangkan kondisi yang diharapkan, apa yang kamu harapkan di sini? Oh, saya mengharapkan adanya eh, eh, data misalnya hasil pemeriksaan itu oke diarsipkan secara digital misal gitu kan sehingga
Apa? Kamu ceritakan apa? Misalnya sehingga menghindari data itu rusak. Kan kalau ditulis kan kalau kena hujan kan kotor basah, hilang nanti datanya kan? Itu maksud Diga kan? Atau misalnya ketika misalnya Pak Sarip selaku kabin nanya, Diga, hari ini mana data pemeriksaan yang misalnya seminggu yang lalu? Nah, Diga nggak perlu lagi bolak-balik kertas gini, oh berapa kertas cari gitu kan? Nah, maksud Diga tuh kita klik saja di laptop atau komputer tuh muncul, langsung muncul datanya, set gitu. Nah, gitu. Jadi kamu cerita di sini di kondisi yang diharapkan, gitu ya? Oke? Nah, itu yang si Esna nih contohnya tadi, itu contoh kita ambil contoh yang Diga tadi ya. Jadi uraian tugasnya katanya menginput data hasil data transportasi darat. Maka isu yang diambilnya salah satu isunya data hasil pemeriksaan kendaraan atau kir masih disusun secara manual. Secara manual diceritakan di sini, di kondisi ini, di kondisi saat ini. Nanti Diga ceritakan, oh data itu setelah pemeriksaan ditulis, kemudian berdasarkan kolom-kolom ini, nanti setelah ditulis hasilnya dijadikan satu dalam folder dan sebagainya gitu kan, ya kan, kemudian disusun per hari. Nah, nanti data yang diharapkan baru ini tadi, kondisi yang diharapkan tadi, data hasil pemeriksaan dilakukan secara digital sehingga memudahkan pada saat pencarian, juga menghindari adanya data yang miss gitu atau data yang rusak seperti itu. Oke? Oke. Siapa? Siap, terima kasih, Pak. Oke, itu contohnya saja, itu contoh juga untuk yang lainnya. Itu baru satu itu, ya. Nah, data pemeriksaan secara manual, misalnya seperti ini. Nah, karena kondisi kita ada digital, ini berhubungan dengan menurut kamu manajemen ASN atau smart ASN? Mereka tadi kan lo bicara agenda ketiga. Kalau manajemen ASN kan berhubungan dengan ASN-nya itu sendiri. Cara kerja ASN itu sendiri. Kalau smart ASN berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, gitu ya. Oke. Ini bisa dua-duanya. Tapi bisa ke manajemen ASN kalau misalnya Diga prosesnya kepada proses pencatatan data yang manual tadi ke atau bisa juga ke smart ASN karena di sini ada data itu sebaiknya diarsipkan secara digital. Gitu ya. Oke, baik. Itu contoh untuk pengerjaan tugas yang ini besok. Ya. Saya tunggu ya. Jadi malam ini sudah mulai itu, Hafiz sudah mulai merenung nih apa yang mau dikerjakan ini. Iya, Hafiz sudah mulai merenung. Aduh, ternyata susah ya bikin rancangan aktualisasi gitu. Kau nak hilang enggak C kau Hafiz? Kalau kau udah galak hilang, enggak usahlah bikin rancangan aktualisasi. Ya, hilang. Kamu nanti C-nya hilang, yang kau masih C-nya. Nah, itu ya. Iya. Oke. Ada lagi? Saya kemarin ada membimbing Pol PP Angkatan 1 dari Marenim, namanya Angga Arista. Boleh lah tanya-tanya ke dia ya. Kenal enggak Piskopis? Enggak tahu ya. Iya. Dia dia alumni STPDN, ditempatkan di Pol PP, diperbantukan di Pol PP, tapi diperbantukan ke Humas. Nah, kau carilah dia. Itu bimbingan saya di Angkatan 1 kemarin itu. Oke. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan atau hal yang kurang jelas? Silakan. Izin bertanya, Ya, silakan Salna, gimana Salna? Salma kan di bidang lalu lintas dan angkutan, Pak. Di Nah, bidang seksi apa? Ada seksinya lagi enggak? ada Pak, seksi lalu lintas dan parkir, Pak. Nah, jadi isu yang diambil yang situ, lalu lintas dan parkir ya. Apa contoh isunya? Nanya apa Salna sebentar? Mau nanya apa? Siap. Salda boleh ngambil di seksi parkir, Pak. Enggak, di seksinya tadi seksi pihak parkir katanya. Sudah di seksi parkir. Siap, Pak. Kalau Salda itu sebenarnya di lalu lintas, Pak. Oh, di Tapi bidang lalu lintas dan parkir maksudnya. bidang lalu lintas dan angkutan, Pak. Tapi seksinya itu seksi lalu lintas dan parkir, Pak. Ya udah benar, bisa kamu ngambil kalau kamu Salna di seksi lalu lintas dan parkir. Bisa ngambil isu di parkir. Siap, Pak.
Ah, Tapi ah. kasihnya dua, Pak. Lalu lintas, parkir, parkir, Pak, sebenarnya. Oh, enggak boleh. Kamu ke seksi lalu lintas. Apa tugas kamu? Salah satunya coba di seksi lalu lintas. Yang kamu lakukan selama ini. Siap, Pak. Sana di mana? Selama Marenim atau di mana? di Morenin, Pak. Oh, di Marenim ya. Nah, yang dilakukan sana di Sumarenim apa yang selama menjadi CPNS ini? Yang dilakukan? Siap, pernah melakukan pengawalan dan mengatur lalu lintas dan parkir, Pak. Oh, jadi masuk juga seksi Pak, ada parkirnya ya? Siap, Pak. Coba lihat dulu nanti gini aja, coba ditulis saja dulu sana. Saya lihat juga uraian tugasnya. Ada enggak di uraian tugasnya itu ya? Tanyakan nanti dengan Pak Kasihnya atau Pak Kabitnya. Ada enggak tugas saya sebagai itu ya? Di seksi parkir ada lagi orangnya. Siap ada, Pak. Tapi untuk apa stafnya itu masih kurang, Pak. Masih belum ada yang PNS-nya. Oh, masih ini, masih apa? Masih honorer. Iya, Yang Pak. Masih oh, honorer, yang Pak. yang CPNS-nya cuma si Salna. Siap cuma sauna, Pak. Oh, ya sudah kalau gitu. Ini saja nanti. Kalau memang lebih banyak ke parkir ya sudah minta aja pindah ke KB-nya, pindahkan saja misalnya ke seksi parkir gitu di staf di seksi parkir ya, maksudnya gitu. Jadi untuk kalau memang menurut sana isunya ada juga di parkir ya sudah diambil saja enggak apa-apa ya. Siap, Pak. Oke, ada lagi sebelum saya tutup, silakan. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya hubungan dengan coaching agenda ini. Ini agak menarik ini coaching agenda kita ya. Iya, agak menarik dan sudah mulai berpikir ini. Jadi saya minta paling sedikit 6. Boleh 10, boleh 8, boleh 7. Penting jangan kurang dari 6. Ya. 6 itu 3 manajemen ASN, 3 smart ASN. Oke. Neni mana Isneni? Ya, Isneni di Iya, Satpol PP Marinir ya. iya Pak. Oke, tadi saya barusan coba tanya ada enggak yang tadi saya masuk di kelompok berapa tadi ya? Yang kelompok barusan saya masuk agenda ketiga. Nah, tanyakan situ. Itu tugas saya sama seperti yang saya suruh kamu di sekarang, mencari isu yang berhubungan dengan uraian tugas. Ya, terima kasih Pak. Ya, siapa ya? Di agenda di agenda ketiga itu, sebentar. Saya lihat dulu ya. Di agenda ketiga. Dea masuk enggak Dea? Tadi yang saya masuk tadi ada nama Dea, Fadil Hoiri, Emma, Hermaisa, Jeremy Hesa, John Hendrawan, Maulana, kemudian Risma, kemudian Satria dan Raffi. Maulana Pak. Hah? Siapa? Maulana Pak. Maulana. Nah, kamu tanyalah dengan Maulana. Maulana, coba lihat tugas yang diberikan Pak Aril waktu belajar agenda 3. Nah, itu. Sama, tabelnya sama. Cuma yang mereka belum saya tambah dengan uraian tugas dan keterkaitan. Ya. Oke, jadi sama tugasnya sama itu. Jadi saya minta juga dia menggali isu. Ya. Oke. Nah, seperti ini nih. Nanti tanya dengan Maulana nanti ya. Si Neni ya. Ya, tanya dengan Maulana. Kalau memang nah ini contoh ini kan punya Maulana nih. Nih yang tugas yang dikumpulkan ke saya. Tadi kami paparan semuanya 9 orang itu paparan semua. Nah, ini kan. Nih, contohnya tugasnya Maulana. Nanti tanya saja dengan dia. Nah, ini kan contohnya ini. Contoh jadi ini hubungannya ke manajemen ASN, keterkaitannya, kemudian kondisi saat ini apa, kondisi idealnya apa. Nah, cuma kritik saya kemarin belum ada datanya di sini, ya. Kemudian di sini dampaknya apa dan siapa yang terdampak. Nah, yang terdampak itu apa, ya. Nah, ini contoh ini yang smart ASN-nya. Nah, ya. Digitalisasi proses kerja masih rendah. Ini contohnya ini kondisi yang diharapkan. Oke, nanti tanya saja itu, ya.
Atau di angkatan 4 juga, angkatan 4 saya tidak masuk agenda 3. Ya, cuma di angkatan 1. Oke, gitu ya. Nah, ini nanti silakan tanyakan Maulana ya. Maulana itu yang kurus-kurus itu kan, yang kecil-kecil itu kan? Ya tadi foto tadi ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang tugas. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup pembelajaran kita hari ini untuk coaching agenda. Oke, untuk memudahkan komunikasi nanti boleh kalau kalian punya grup angkatan, grup kelompok ini boleh kalau mau mengundang saya, boleh nanti masukkan saja ke nomor saya yang tadi ya. Nanti kita jadi komunikasi kita kalau tidak ada Zoom, kita komunikasi kita bisa melalui WhatsApp ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum jelas, silakan saja nanti dikomunikasikan dengan saya selaku coach ya. Oke, karena nanti kita akan lama ini berkomunikasi ya. Ya, kalau yang agenda kemarin kan ada yang cuma 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari cuma kan. Nah, tapi kalau yang agenda keempat ini lama sampai dengan selesai latsar itu ya. Nanti kalian akan berurusan dengan saya ya. Iya, mudah-mudahan sukses semua nanti penyusunan rancangannya. Ya, jangan takut bahwa kalian akan ada pembimbing, coach, dan juga ada mentor nanti yang akan membimbing di lapangan. Ya, oke, yang jelas kerjakan dulu yang terbaik sesuai dengan yang saya instruksikan. Kerjakan saja yang terbaik yang bisa kamu kerjakan. Ya, oke. Baik, dengan demikian selesai sudah pembelajaran kita untuk coaching agenda pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan, kehilafan. Ya, kita akan ketemu lagi di pembimbingan. Kemungkinan berubah hari Sabtu, mungkin Sabtu pagi, kalau nggak salah. Ya, karena hari Jumat itu ada beberapa coach yang mau mengajar di P3K. Ya, demikian pembelajaran kita untuk coaching agenda sore ini. Saya akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima sama-sama kasih, Pak. izin saya live ya. Nanti kita lanjutkan komunikasinya lewat WA ya. Oke, Pak. Siapa? Oke, bye-bye.